Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bulan Ramadan lebih baik dari bulan lainnya, dalam menurunkan Al-Quran dan mewajibkan puasa bagi kaum muslimin sebagai salah satu pondasi Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kita tentang ibadah-ibadah di bulan puasa dan mencontohkan kepada kita bagaimana sebaiknya menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada sahabatnya dengan bersabda, "Qad ja'akum Ramadana syahrul mubarak, kataballahu alaikum siyamu fihi tuftahu abwabul jannatu wa tuhlaqu fihi abwabul syahimi wa tuhlaqu fihi syaitanu fihi lailatul khairu min alfi syahri man urima khairaha faqad rahimah." Ya, artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kamu puasa di dalamnya. Pada bulan-bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan diikat. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Lalu apa saja amalan-amalan yang dianjurkan dalam bulan Ramadan? Berikut ini amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berpuasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa di bulan merupakan penghapus dosa-dosa yang terdahulu apabila dilaksanakannya dengan ikhlas berdasarkan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi setiap waktu dan kesempatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Dan membaca Al-Quran juga sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Mengapa? Karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan pembukaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan berbeda antara yang hak dengan yang batil. Selanjutnya, amalan yang ketiga adalah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih berjamaah. Yang keempat adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terlebih lagi malam-malam ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Firman Allah terdapat dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam bulan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu adalah pelebur dosa-dosa di masa lalu. Rasulullah bersabda, dan barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar semata-mata karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar adalah dengan cara memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan membaca sholawat. Yang kelima adalah beriktikaf di malam-malam Lailatul Qadar. Iktikaf dalam bahasa adalah
berdiam diri atau menahan diri pada suatu tempat tanpa memisahkan diri. Sedang dalam istilah syar'i, iktikaf adalah berdiam di masjid dan hanya untuk melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara sebagaimana yang diatur oleh syariat. Iktikaf adalah salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah selalu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih adalah hadis yang sudah disepakati keaslihannya. Yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling pemurah dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah dan beliau lebih pemurah lagi di bulan Ramadan saat Jibril menemui beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketujuh adalah menjalankan ibadah umrah. Ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah ini. Seperti yang diriwayatkan pada hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Umratu fi Ramadana ta'dilu hajah, yang artinya umroh di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Demikianlah beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari saya. Cukup sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.